Oke, terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi banyak sekali sebenarnya fakta-fakta yang terpotong-potong ya, yang coba kita hadirkan di sini. Saya bacakan salah satunya, mungkin clarification juga kalau memang ada informasi. Di Tempo misalnya, polisi tangkap 64 warga Wadas, 10 diantaranya di bawah umur. Jadi bukan anak di bawah 10 tahun seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah, hal yang kayak begini loh. Ini yang kita perlu hati-hati. Gitu. Boleh dipakai mikrofonnya, Mbak. Oke. Jadi kita klarifikasi ya, klarifikasi yang tadi sebelum jeda. Tapi ini pasti patut untuk dicek lagi, Oke. Sekarang kita konsentrasi mungkin. Kita semuanya harus ngomong. Yes, ini kita konsentrasi Bu Khusnul untuk bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian penangkapan represif ini terjadi. Silakan Bu Khusnul. Pertama, kalau kita ini kan perempuan ya. Kalau perempuan kan melihat violence seperti ini sebetulnya itu bukan perspektif caring, nurturing gitu ya, itu satu. Jadi ini sudah menggunakan itu. Kalau tadi dibilang media, Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun itu sudah memprotes, mengecam perlakuan represif dari aparat. Nah ini kan sebetulnya juga tidak hanya cuma sekedar siapapun yang main di sosial media dan bahkan suratnya resmi ada. Kebetulan saya dari Muhammadiyah jadi ya ini. Terus kemudian LBH secara kelembagaan juga ada. Jadi sebetulnya banyak. Kalau tadi dikatakan rezim itu terminologi ilmu politik Bu. Jadi biasa saja rezim refers to the government of the day. Pada penguasa itu dalam ilmu politik biasa saja. Jadi nggak usah terlalu worry dengan yang kayak gitu. Nah persoalannya model pembangunan MK sendiri kan sebetulnya sudah memutuskan ya tahun 2020 nomor 9 bla 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 menyatakan proyek strategis nasional harus dihentikan. Ya, itu 2020 dan kemudian diikuti oleh Omnibus. Ya kan Omnibus Law ini sebetulnya adalah semuanya rentetan dari model-model pembangunan. Lah kalau model pembangunan korporatisme kalau tadi dikatakan oh iya rezim ini sudah iya tapi hutangnya juga paling banyak. Dan hutangnya hutang luar negeri dan kemudian itu semuanya adalah instrumen dari sebetulnya pembangunan ala model neoliberal di dalam konteks itu yang isinya nggak ada itu. Pak Emil Salim juga bicara nggak ada itu yang namanya hutang itu gratis, tapi di situ akan ada infiltrasi, ada intimidasi, ada akhirnya terjadi yang bermacam. Nah kalau tadi bicara pendekatan penangkapan represif dan lain-lain. Jadi ada 3 sebetulnya secara teoretik pendekatan. Pertama power based approach, ini pendekatan kekuasaan. Kita jalan terus. Sudah lupa dalam sila keempat ada musyawarah. Sudah lupa kalau ada sila kedua namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak gitu ya. Yang kedua selalu rezim otoriter, cenderung otoriter menggunakan legal base. Oh ini tidak melanggar. Nah sebetulnya kalau di dalam rezim demokratis mestinya itu kita memperhatikan dengan dialog yaitu values, need, interest. Jadi ada nilai di situ. Ada kepentingan di situ, ya, ada kebutuhan di situ melalui dialog. Ternyata tuntutan warga itu kan cabut SK gubernur, dialog dengan warga, pelihara lingkungan hidup, terutama air, karena nanti penambangan, persoalannya penambangan yang batu itu cara menambangnya. Blasting, dibom ya kalau blasting itu artinya akan merusak lingkungan. Padahal wilayah itu wilayah yang luar biasa. Biodiversity, ada kopi, ada kakao, ada cengkeh, ada kapulaga, kayu jati, luar biasa sebetulnya. Ini yang Belanda dulu menjajah gara-gara ini. Nah sekarang kita merusaknya. Nah di situ letaknya dialog. Musyawarah. Itu ya dalam konteks itu. Jadi balik ke penangkapan represif yang mungkin kita saksikan dulu ya videonya. Sambil kita saksikan melihat beberapa video yang memang juga sudah dirilis oleh baik media sosial maupun media online atau media nasional juga ya. Ini beberapa video yang sudah kita saksikan berhari-hari mungkin bisa kita katakan. Nah ini seperti ini. Gimana nih? Mungkin saya mau dengar saya mau ke Mbak Devi deh. Mbak Devi tadi kan mengatakan ini sebenarnya pengamanan. Ini sebenarnya SOP yang kemudian paling enggak dibutuhkan paling tidak untuk cool down apa yang terjadi saat ini kan di Wadas. Sebenarnya gimana Mbak Devi? Berharapnya idealnya seperti apa? Ya, tentu saja kalau kita melihat video ini, kalau kita tidak tahu yang ditangkap itu melakukan apa, pasti yang ada di benak siapapun, bukan hanya perempuan dan sebagainya, pasti akan melihat, loh kenapa
tindakannya harus dengan kekerasan. Tapi kita juga harus tahu sebenarnya kalau tadi beliau menyampaikan punya teman-teman di sana, ya kita juga harus berangkat dari data juga. Siapa profilnya? Ternyata kan ketahuan banyak juga yang bahkan dari luar kota yang memang menjadi provokator. Nah, apakah proses musyawarah mufakat bisa terjadi kalau kemudian para provokator itu juga turut hadir? Hati-hati juga menyatakan mereka provokator. Hati-hati, Anda dosen, hati-hati. Oke. Mbak Dewi bisa saya bertanggung jawab karena Kita juga kalau tadi dikatakan dia salah, jangan gunakan terminologi yang sama, itu aja. Oke. Justru itu makanya. Oke, dilanjutkan Mbak Devi. Ya, kita kan di sini harus bersama-sama tadi dari awal saya sudah sampaikan. Mari kumpulkan fakta, jangan cuma kemudian sesederhana melihat lagi-lagi yang dikeluarkan oleh medsos. Makanya saya justru dari awal saya bilang pihak keamanan juga harus segera mengeluarkan data-data utamanya. Kalau memang tadi pihak sana menuding ada anak 10 tahun. Berarti kan harus dibuktikan, kalau memang tidak ada ya tunjukkan. Kalau menurut saya disitulah dimulainya proses musyawarah mufakatnya seperti apa, kan begitu. Oke, jadi data dikumpulkan supaya fair. Dari taruh semua di atas meja, baik, jadi biarkan publik yang melihat. Ternyata kan sudah dilepas juga ya, masih sisa 3 orang yang belum dilepas. Silakan. Jadi begini, saya sepakat dengan Mbak Dewi. Seandainya betul ada anak 10 tahun di bawah ditangkap. Umur lah katakan. Kita nggak boleh bicara di bawah umur itu kan ada 16, ada 15. Tapi kan ini jelas dikatakan 10 tahun ya. Itu benar-benar ditangkap. Saya minta kepada Kapolri Listio Sigit, Bapak Listio Sigit untuk segera menindak aparat yang melakukan penangkapan kepada anak umur 10 tahun yang jika tadi disampaikan jika itu benar ada. Karena tentu ini memperburuk image Polri. Polri tidak boleh represif dalam melakukan tindakan pengamanan apapun kepada masyarakat. Tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa jangan segala sesuatu itu bicara soal HAM. HAM itu ada untuk pelaku tapi juga ada untuk korban. Jadi jangan bicara HAM hanya untuk pelaku, tapi HAM juga harus bicara untuk korban. Saya kira itu penting kita dudukkan soalnya agar jangan sedikit-sedikit kita selalu mengatasnamakan HAM sehingga negara ini nggak akan ada pembangunan kalau semuanya selalu bicara soal HAM. Bicara HAM bukan berarti kemudian selalu memihak pada jumlah yang kecil, bahwa seakan-akan yang minoritas itu selalu benar dalam hal ini. Angka di Wadas itu yang tadi jelas 350 menyatakan bahwa mereka sebenarnya setuju. Nah, yang kontra kan ada sekitar 70-an. Tapi bukan berarti juga yang banyak itu tidak mengalami intimidasi. Jangan selalu ada di benak kita bahwa yang sedikit itu yang selalu mengalami intimidasi. Nah, dalam hal ini yang menarik adalah bahwa yang banyak ini juga mengalami intimidasi. Kalau ada yang angkanya kecil tadi menggunakan ibu-ibu, yang 350 itu juga ada ibu-ibu yang merasa stres sampai pindah dari desa tersebut. Jadi bukan berarti yang besar itu berarti benang, kemudian mereka juga merasa nyaman dan merasa akhirnya memenangkan pertarungan melawan yang 70 itu. Karena faktanya di antara yang 350 itu banyak akhirnya karena damai. Aku daripada pusing, aku setuju tapi aku pusing, aku ditekan, pindah. Dan itu data-data itu kan juga tidak diungkap. Jadi artinya harus kita sama-sama kalau bicara tadi kenestapaan, bicara tadi kepiluan, yang 300 yang banyak itu juga bukan berarti kemudian mereka tidak mengalami kepiluan karena tekanan dari 70 orang yang dalam laporan polisi menunjukkan ada yang dari luar kota. Nah, ini yang artinya menarik kan pertarungannya antara ada warga dengan warga yang sebenarnya kalau bisa dijembatani dengan, nah memang peran pemerintah daerah di sini penting. Mereka harus mampu menjembatani itu. Baik, Mbak Devi, silakan. Ini yang kenapa kita bilang kenapa kemudian ini diburu-buru untuk dilaksanakan. Sementara di masyarakat ini kan kita melihat bahwa ada kemudian dampak sosial. Ada konflik dan dampak. Ada konflik, ada dampak sosial yang terjadi. Gitu ya. Selain kemudian ada dampak lingkungan juga. Nah, kenapa kemudian kita bilang ini selesaikan dulu dong. Ya, warga yang kemudian menolak dan sebagainya, ya pandangan mereka juga harus dipertimbangkan. Bukan kemudian hanya memajukan, ya, mereka udah setuju, ya udah jalan aja. Enggak begitu. Kenapa? Karena ini misalnya yang setuju ya segini, yang lainnya akan berdampak. Makanya kenapa yang menolak pun dia akan terus berbicara. Karena itu juga akan tapi dari 2018 ini terjadi kan? Iya. Di kacamata Walhi, apakah ini konflik warga antara warga seperti yang dikatakan pemerintah atau warga dengan negara? Jadi gini,
kalau dilihat dari awal ya tentu warga dengan negara. Kenapa? Karena ini adalah program, ya proyek negara. Ya, ketika itu masuk, yang kemudian siapa yang setuju, siapa yang tidak. Akhirnya jadi konflik. Akhirnya di situ kemudian menjadi vertikal, konflik. horizontal ya. Nah, itu tidak dibaca ataupun tidak masuk di dalam kajian-kajian yang ada. Bagaimana memitigasinya? Bagaimana kemudian memastikan bahwa semua orang itu dilindungi dan dipenuhi haknya? Ya. Nah, AMDAL kenapa kita bilang begini? Karena memang di izin lingkungan itu tidak masuk. Ya, bahkan kalau saya mau bilang dalam konteks bagaimana perempuan, karena hari ini mungkin temanya juga perempuan bicara ya. Perempuan ya, hari ini yang mereka juga menyuarakan ketika proses awal mereka tidak ada. Mereka tidak pernah dilibatkan. Ya, tidak pernah didengar. Ya, bagaimana kemudian kalau negara ya punya komitmen memajukan perempuan, kita punya SDGs Goal 5 soal kesetaraan gender. Ya, coba saja kita lihat AMDAL. Ya, di AMDAL misalnya, ada nggak bacaan bagaimana kemudian situasi itu? Itu nggak ada. Hari ini saya mau bilang begini, ketika konflik ini terjadi, ini tidak cepat memulihkan traumanya. Terutama perempuan dan anak-anak, karena tadi kita juga mendengar bagaimana mereka ketakutan hari ini karena proses konflik yang terjadi. Kita akan bahas di segmen terakhir nanti, mungkin input atau solusi dari masing-masing ya. Seperti apa sebenarnya yang mungkin bisa win-win solution. Tidak ada yang win-win solution, tapi paling tidak terbaik lah untuk dilakukan jika ada dispute atau sengketa seperti ini. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.